Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Kali ini berjumpa lagi bersama saya Sony Afriansa di program Mingguan Aku, dimana setiap minggu insya Allah di jam 3 sore atau waktunya menyesuaikan, atau ada juga sih pernah Sabtu juga ya, tergantung dengan kondisi juga. Kita bakal ngadain live bareng untuk ngebahas satu topik tentang pendidikan, ekonomi, atau apapun gitu. Nah, kali ini aku akan mengundang pembicara ya, yang akan aku ajak ngobrol bareng terkait lagi azan, jadi dia dulu ya. Hello. Lagi azan. So it's still azan here, so the voice will be crowded over there. So let's wait for that, okay? Okay, of course. Grimster. Dari apa nih? So can hear my voice clearly? Bisa dengar nggak? Apa masih ada suara azan ya? Ada dua azan yang berbeda di sini. Ya. Ini sudah kelar. Oke, di sini udah selesai azannya. Boleh, langsung aja mulai. Tapi dengar kan ya, suaraku dengar jelas kan? Ada Ikoma, halo Kak Muher. Halo. Coach Muher. Yes, one of the coach KTI nih, kalau teman-teman pengen belajar karya tulis ilmiah, mau publikasi jurnal and the others. Oh, of course, nanti saya boleh mungkin menghubungi Pak Coach Muher buat ngobrol bareng tentang Mentor keren.
Boleh nggak? Boleh nih kakak, Muher, dihubungin sama Mr. Sony. Oke. Good, kita Dia mulai lagi ya. S2, kalau nggak salah tuh story-nya. Oh, di mana tuh? S2-nya di mana? Oke, alhamdulillah nih dapat bicara baru lagi. Baik. Dia core of publication. Masya Allah. Aku udah banyak banget gitu. Ada conference di berbagai negara. Ya. Oke, dengan jelas ya. Masih berisik ya di sini ya? Ya, mungkin masih azan ya, karena ya. Oke, baik. Di sini kita lanjut ya untuk diskusinya tentang temanya cukup berat gampang sih, Kak. Tapi terkait dengan volunteer education. Nah, saya tahu bahwasannya Miss Deni ya itu pernah gabung di volunteer Laskar Pengajar dan juga berbagai kegiatan sosial serta pendidikan lainnya seperti itu. Nah, makanya di sini kita akan membahas sebuah topik ya, judulnya itu Empowering Education kayak gitu. The role of volunteers in transforming communities. Jadi perannya volunteer atau relawan itu untuk mentransformasikan komunitas yang ada. Nah, mungkin boleh diceritain dulu nih, apa sih kegiatan sehari-hari di Dedik saat ini? Kemudian juga sekarang apa sih proyek-proyeknya juga terkait dengan volunteer kependidikan seperti itu. Dan boleh kenalan juga dengan Laskar Pengajar ya kan, adiknya Laskar Pelangi. Ini ya, amin. Halo. Amin. So, hello, my name is Deni Febriana. Nama saya Deni Febriana. I am the volunteer of Laskar Pengajar since 2018. Jadi setelah 1 tahun berdirinya yang namanya Taman Baca, Rumah Pelangi, dulu itu hampir mirip ya sama Laskar Pelangi kayak gitu. Di tahun 2017 itu kita bikin rumah baca yang namanya Rumah Pelangi di daerah lokalisasi, tepatnya di daerah Pare ya, Gedang Sewu. Kalau teman-teman dari asli Pare pasti tahu yang namanya kompleks kayak gitu. Kita bilangnya kompleks. Kompleks itu udah ada dari tahun 2000-an ya teman-teman. Kurang lebihnya itu kalau nggak salah 2003 kalau nggak salah. Ada sempat skripsi membahas tentang hal itu. Nah, jadi Gedang Sewu itu terkenal sama daerah singgahan, tempat-tempat orang yang tidak punya hunian. Jadi dari berbagai daerah akhirnya singgah di Gedang Sewu tersebut, malah jadi ladang lokalisasi seperti itu. Kalau teman-teman kurang tahu soal lokalisasi, mungkin kita bisa bilangnya itu daerah prostitusi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di sana full 1 RT yaitu adalah tempat karaoke, minuman keras, dan juga tempat prostitusi diadakan seperti itu. Nah, karena melihat tentang hal itu, teman-teman dari Laskar Pengajar, inisiasinya yaitu ada Mas Reza, terus abis itu ada Mas Azim, terus ada Mas Najim, and the other things yang sekarang sudah menjadi volunteer juga di berbagai daerahnya masing-masing, di Aceh, di Jakarta, di Jogja juga seperti itu, untuk membuat Laskar Pengajar ini juga di daerah mereka masing-masing. Nah, waktu itu pertama kali kita bikin itu adalah rumah belajar ya, rumah belajar taman baca gitu di tengah-tengah daerah lokalisasi. Jadi kita dapat gedung gratis dari dinas sosial waktu itu sejumlah 7 kelas. Pada tahun 2017 itu masih 7 kelas. 2018 itu masih 7 kelas. Masih 7 kelas. Tapi kita tidak disambut baik di sana. Seperti itu. Kita tidak disambut baik di sana. Banyak banget makian ya, apalagi orang-orang tua yang ada di sana kayak gitu, karena mengganggu aktivitas yang ada di sana. Dibilangnya seperti itu. Terus habis itu pernah kita dapat donasi berupa kipas angin, meja belajar, dan lain sebagainya dari berbagai donatur di luar Laskar Pengajar kayak gitu. Dan dari dinas sosial juga kita dapat papan tulis sama peralatan untuk mengajar pada saat itu.
malah kipas angin dan lain sebagainya itu diambil sama pihak sana, di tetangga-tetangga sana kayak gitu. Lanjut ke 2019 itu udah mulai normal. Mereka udah menerima bahwa ada media pembelajaran yang bisa membersamai anak-anak yang ada di sana. Jadi kita ngelihat itu urgensinya anak-anak nih nggak punya rumah aman nih untuk belajar, nggak dapat supporting system kayak gitu dalam melakukan kegiatan belajar mengajar seperti itu. Seperti kita tahu kalau sekolah itu kan nggak menjadi salah satu aspek gitu dalam mereka tumbuh dan berkembang. Bahkan aspek yang paling penting itu adalah dalam lingkungan keluarga itu sendiri, seperti itu. Jadi pendidikan moral itu yang paling penting dalam usia dini, seperti itu. Tapi mereka nggak dapat itu. Mereka cuma dapatnya di sekolah, dan di sekolah pun tidak mengajarkan hal tersebut, tapi lebih ke akademis, seperti itu. Jadi kamilah yang hadir di sana untuk menghadirkan pendidikan-pendidikan berbasis kontekstual yang ada di sana, seperti itu. Nah, 2019 sudah mulai menerima, 2020 kita kehilangan satu kelas kita yang dijadikan asrama mereka, seperti itu. Kita kehilangan tempat kelas kita, dijadikan asrama mereka, iya, dijadikan tempat tinggal buat mereka. Terus habis itu kehilangan 2 kelas. Setelah itu sekarang saat ini kita cuma ada 4 kelas saja. Jadi dari kelas 1 sampai kelas sampai SMP itu kita padatkan, seperti itu. Itu sih lebih jauhnya struggle-nya kami waktu dulu sampai sekarang. Baik, menarik di sini tadi kan diceritakan juga untuk asrama, maksudnya seperti apa maksudnya asramanya mereka. Sorry? Ini dari tempat ya mereka ya. Halo, putus-putus, sorry. Oke, suara saya kedengaran jelas? Sekarang udah dengar. Oke. Jadi kan menyebutkan atau mention asrama ya, berarti kelas, maksudnya seperti apa? Sorry, kita bisa bilang itu diperhalus ya bahasanya untuk bagian dari bisnis mereka atau seperti apa? Tempat kalau itu sih lebih tepatnya rumah huninya mereka. Jadi kan rata-rata di sana itu nggak punya lahan yang emang berpemilikan mereka gitu. Dinas sosial emang menyediakan ruangan tersebut untuk rumah hunian mereka bagi yang tidak memiliki rumah kayak gitu. Tapi rumah hunian sementara, bukan rumah hunian untuk selamanya. Tapi sama mereka malah dibangun tembok triplek gitu. Jadinya kami nggak bisa ngakses untuk kelasnya. Jadi bukan untuk tempat tidur kayak gitu ya kan ya, tapi malah dijadikan tempat tinggal sama mereka. Bener-bener tempat tinggal. Oke, baik. Itu suka dukanya ya. Berkaitan dengan suka duka ini, jadi saya ingat salah satu cerita juga. Soalnya di Jambi juga punya hal seperti ini juga, lokalisasi juga, daerah lokalisasi. Dulunya ya hampir mirip seperti ini. Malahan orang yang buat founder dulunya kayak rumah baca doang gitu, rumah baca Abibah namanya dulu tuh. Itu pun dilemparin sama masyarakat sekitar gitu. Kayak ya itu lebih karena emang ini namanya Sekolah Dayung Habibah itu di Provinsi Jambi ya. Dan saya jujur terpuruk juga dalam hal ini. Kenapa saya terpuruk? Karena saya pernah sempat berinteraksi langsung dengan Habibah sendiri. Nah, Habibah itu punya kelainan penyakit yang itu nggak umum gitu penyakitnya, dan dia nggak bisa tahan panas. Jadi kalau panas itu maka kulitnya langsung melepuh merah. Gitu. Jadi dia selama hidupnya itu bergantung sama kipas angin, dan mohon maaf banget karena dia perempuan, itu biasanya dia telanjang. Gitu. Karena emang jangan gitu ya, baju aja nyentuh kulit dia juga kayak ngelepuh dan sebagainya. Nah itu belum tahu itu penyakit apa namanya dan tempat dibawa ke Singapura dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya pernah interaksi sama Habibah sendiri di sini. Jadi saya itu pernah kebetulan teman-teman saya dibawa, tapi saya kebetulan Habibah mau ibaratnya ketemu sama saya, malah waktu itu saya memeluk Habibah dan saya nangis di depan beliau karena beliau kuat kayak gitu, masih anak kecil, masih kayak umur SD gitu. Dan ya ini lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan beliau sudah meninggal beberapa 1 tahun yang lalu kayak gitu. Dan
dari situ sebenarnya saya banyak belajar dari Abiba juga, dari ibunya juga. Ibunya adalah atlet nasional, tapi dia tinggal di daerah danau, kita namanya danau. Di danau itu dia yang bersihin sampahnya, dan dia membuat sekolah dayung Habibah itu karena dia atlet perahu gitu. Nah, sampai di posisi dimana ketika dia dilemparin sama masyarakat karena dia membuat sekolahan itu gitu. Sekolahan itu, dan daerah-daerah itu kan daerah-daerah narkoba, daerah prostitusi dan sebagainya. Jadi menurut saya sih jadi mengingatkan cerita Miss Deni tadi, mengingat saya bahwasanya aduh, memang berat gitu perjuangan hal-hal seperti itu. Betul, nggak bakal selesai 1 tahun 2 tahun, itu nggak bakal selesai. Kami juga pernah dilemparin sama ini loh, kotoran mereka. Kotoran mereka, air pipis gitu juga pernah di kelas itu kami yang bersihkan akhirnya pada waktu 2018-an, sekitar 2018, 2017-18 waktu pertama kalinya kami buat itu. Hampir sama. Gitu. Salut sama orang-orang yang mau berjuang sampai sekarang ya kan ya, nggak lelah buat berhenti. Bener banget. Jadi saya rasa kayak orang yang punya jiwa besar banget yang bisa tahan akan hal itu gitu. Dan saya salut sama Laskar Pengajar juga. Dan sejauh ini sebenarnya saya mengetahuinya dari sosial media Laskar Pengajar, dan beberapa teman saya juga tahu ini Laskar Pengajar gitu. Dan mendengar hal itu ceritanya ya, itu menurut saya luar biasa banget sih, karena emang nggak semua orang bisa memperjuangkan pendidikan, apalagi itu di daerah lokalisasi kayak gitu. Dan kita tahu tantangan terberatnya ya bisa jadi kita diamuk warga ya, dan sebagainya gitu kan. Nah, berkaitan dengan Laskar Pengajar juga gitu kan, apa sih sebenarnya goals besar dari Laskar Pengajar? Apa dalam tanda kutip batasnya cuma setelah oke, kita cukup di Pare aja, atau ada goals besar yang mungkin Laskar Pengajar itu idam-idamkan selama ini? Ya, terima kasih. Pertanyaannya menarik ya. Nah, emang ini goals besar kami ya kan ya. Kami kan punya yang namanya visi dan misi seperti itu. Nah, visi kami itu pengen menghadirkan nih generasi bangsa yang emang cakap kayak gitu dan bermoral lebih tepatnya. Karena kan kita mengetahui sendiri bahwa degradasi moral itu semakin tahun, apalagi ada banyaknya informasi yang masuk, teknologi transformational teknologi juga semakin yahut gitu. Tapi kalau nggak dibarengi dengan moral dan beretika itu bakalan susah kayak gitu. Apalagi mereka-mereka yang daerah termarginalkan, mereka nggak dapat nggak dapat akses untuk mendapatkan hal tersebut seperti itu. Dan alhamdulillah Laskar Pengajar ini sudah menjadi yayasan. Nama yayasannya itu adalah Yayasan Pengajar Muda Indonesia. Itu office emang core-nya itu dari Pare itu sendiri, dari Gedang Sewu itu sendiri. Dan sekarang sudah tersebar sampai ke 4 kayak gitu, 4 bagian. Yang pertama itu daerah Yogyakarta. Daerah Yogyakarta itu daerah marginal di bawah kaki gunung juga. Terus habis itu di daerah Jakarta sendiri. Daerah Jakarta itu di daerah pinggir kali seperti itu. Dan juga ada di daerah kolong jembatan. Itu kami pernah hadir di sana juga. Terus yang terakhir di Pare ini sendiri ya kan ya. Terus yang terakhir itu akan diadakan di daerah Aceh. Aceh ini di daerah yang emang masih konflik seperti itu, meskipun emang udah nggak ada simpang siurnya ya kan ya, tapi masih ada seperti itu juga bakalan ada di sana gitu, dihandle sama Mas Reza sendiri selaku foundernya seperti itu. Nah, untuk kegiatan yang aktif setelah pandemi ini udah jarang ya, karena volunteernya sudah rata-rata sudah menikah seperti itu, kayaknya tinggal saya doang. Ada 3 orang yang belum nikah nih, yang core, yang teman-teman dari foundernya gitu, cuma 3 orang doang gitu. Mr. Boy, saya sama Mbak Ota. 3 orang doang nih. Makanya kami yang masih aktif kegiatan di Pare, karena kami masih stay di Pare kan, seperti itu. Nah, kedepannya karena daerah lokalisasi ini pasti ada di setiap kota dan daerah ya. Ini nggak bisa kita pungkiri teman-teman, nggak bisa kita pungkiri juga. Pasti daerah lokalisasi itu pasti ada, entah dimanapun itu. Di Jambi pun tadi Mister cerita juga ada kan ya. Di daerah Jombang pun juga ada, meskipun dalam konotasi Jombang beriman ya kan ya. Itu juga ada juga daerah lokalisasi. Terus di Pare pun yang terkenal dengan
suasana belajarnya, ya kampung Inggris, ya gitu. Tapi juga ada sisi gelapnya seperti itu. Jadi harapan kami ingin membuat yang namanya pendidikan kontekstual tadi ya kan ya, bisa hadir di daerah-daerah tertentu supaya diimplementasikan juga seperti itu. Yang terutama bagi daerah-daerah yang kurang aman anak, lebih tepatnya seperti itu. Oke, kita sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, tadi ada wait, aku scroll ke atas. Oh ya, dari Mr. Sef ya, di sini Mr. Sef. Dan Mr. Sef bilang bagaimana sih how to join this community? Bagaimana cara bisa gabung sama komunitas ini? Boleh visit Laskar Pengajar kayak gitu, nanti DM aja adminnya. Jadi kami punya 2 volunteer. Ada yang namanya volunteer tetap sama volunteer lepas. Nah, volunteer lepas ini yang datang tiap hari minggunya untuk menyumbangkan tenaganya saja. Tapi kalau volunteer tetap itu nanti bisa join tentang idenya dan lain sebagainya. Kalau volunteer tetapnya itu biasanya kita buka 3 bulan sekali untuk open recruitment keanggotaan. Tapi kalau seumpamanya volunteer lepas, kita ada setiap hari Minggu. Ini seharusnya saya hadir ke sana, teman-teman. Saya mau live di sana sih aslinya tadi, tapi karena sinyalnya nggak mendukung kayak gitu. Terus abis itu di sini aja dan juga ada kelas tadi. Sayanya belajar kayak gitu. Ternyata diundur jamnya, jadi saya nggak bisa hadir di sana. Setiap jam 1 sampai jam 5 sore kita kumpul di Taman Baca. Nggak Taman Baca, beliaunya nggak mau dibilangnya itu Gubuk Dul Wahab. Itu taman baca buat masyarakat yang ada di kampung Inggris. Kalau teman-teman mau belajar, kalau mau baca buku-buku secara gratis, boleh banget di sana. Di belakangnya Konkon, di Jembatan Brawijaya. Di Jembatan Jalan Brawijaya. Itu ada Konkon ya, ice cream Konkon. Nah itu di belakangnya tempat kumpul kami, buat sekre kami biasanya. Oke, berarti untuk menjadi bagian dari komunitas ini kita perlu daftar ya menjadi volunteer tetap atau volunteer lepas gitu ya, volunteer freelance kali ya. Freelance ya benar, nggak dibayar ya, bayarnya pakai doa ya, semoga dibalas kebaikan. Volunteer freelance, oke, menarik sih ya. Oke. Sebenarnya aku pernah nanya juga ke seseorang ya terkait dengan kita highlight di volunteer di sini ya bisa. Volunteer itu kan artinya relawan. Nah, sempat nyeletuk dulu ada seseorang lah pokoknya ngasih nanya ke saya, kok mau sih jadi volunteer? Bukannya volunteer itu kita kayak jadi babu ya, nggak dikerja, nggak dibayar maksudnya gitu. Nggak. Jadi mereka beranggapan bahwa sebenarnya volunteer itu ya ngapain gitu, nggak sana sini kerjanya ribet juga, toh kita nggak dibayar. Nah, sebenarnya apa sih yang menarik di dunia volunteer sendiri, apalagi volunteer education menurut Miss Denny? Oke, iya sih banyak orang yang bilang yang mengeluh, bahkan sekarang aja mencari pengurus tetap pun juga agak-agak sulit kalau nggak panggilan hati. Bener banget Mr. Sep, dia itu panggilan hatinya sendiri ya gitu. Jadi goals hidupnya. Kalau saya mendalami ke volunteer ke pendidikan, especially ya gitu. Kenapa sih kok mau bervolunteer ya gitu? Karena ya tujuan hidup apa kalau nggak berguna bagi orang lain ya kan ya kayak gitu. Ibaratnya kayak gitu. Tapi kan kita juga harus tetap memperjuangkan kehidupan kita masing-masing untuk menjadi kaya raya ya, supaya bermanfaatannya lebih lebar lagi kayak gitu. Itu kalau saya pribadi. Jadi biasanya kalau kami nge-guide volunteer itu emang harus ada benefitnya, terutama di bagian rekomendasi beasiswa, sertifikasi, gitu-gitu kan. Itu untuk guide mereka. Tapi kalau seumpamanya panggilan hati, ya benar tadi katanya Mr. Sef, itu emang datang dari diri mereka sendiri gitu. Kayak melihat, jadi awalnya ada yang ragu-ragu untuk join Laskar Pengajar ya kan ya. Akhirnya dipaksa, member saya paksa aja ikut gitu, udah ikut aja hari Minggu, dianya malah ketagihan dan dia sampai pulang, sampai extend gara-gara pengen membersamai adik-adik di sana kayak gitu. Jadi emang harus ini sih dalam panggilan hatinya sendiri masing-masing, gimana cara menyikapi dan lain sebagainya gitu. Kalau kita ngelihat kenapa nggak diurusin sama pemerintahan aja, kan itu tanggung jawab pemerintah ya kan ya. Ingat sistem pemerintah itu
hadir juga atas supporting dari kita semua. Apalagi kita tahu ya kan ya, kita tahu bahwasanya pemerataan pendidikan ya secara fasilitas dan lain sebagainya itu nggak bisa merata ke seluruh Indonesia seperti itu. Jadi maka dari itu bahkan yang udah di daerah kota pun juga masih ada daerah-daerah termarginalkan seperti itu, apalagi daerah-daerah kumuh. Maka dari itu kita hadir di sana untuk bisa membersamai mereka. Itu harus ada panggilan hati dan jiwa yang besar sih untuk bisa terjun di sana. Sekalinya udah terjun, dijamin kita gina. Nah. Aduh, ya benar sih. Saya setuju. Bahwasanya panggilan hati lah yang menyadarkan mereka bahwasanya dunia volunteer itu bukan berarti babu yang tidak berguna ya. Justru kita tuh berguna buat orang lain ya nggak sih? Beda. Oke, terkait ini tadi kan nama nyentil pemerintah ya. Kita tahu bahwasanya untuk mencari suatu pendanaan dari pemerintah itu butuh mekanisme yang ribet. Nah, selama ini apa sih yang udah dilakukan oleh Laskar Pengajar dan seberapa susah ataupun mudah mendapatkan dana? Ya bisa ceritain aja kali. Sorry nih, putus-putus. Buat pendanaan kah? Iya, benar. Selain dari sumbangan. Baik. Oke. Jadi kami ini teman-teman ngajarin yang namanya entrepreneurship juga ke bagian dari teman-teman sendiri dari volunteer tetap dari pengurus Laskar Pengajar sendiri kayak gitu. Jadi kami jualan baju. Pernah kami juga jualan di Car Free Day kayak gitu kan ya. Jadi kami nggak cuma serta-merta nyari sumbangan aja, tapi kita juga muterin uang sumbangan itu supaya bisa lembaga pendidikan, nggak pendidikan aja sih, kayak lembaga mal gitu, ada Jantra Foundation dari Jantra Foundation itu bergeraknya di bidang kayak gitu. Jadi kami saling simbiosis mutualisme lah sama mereka. Kami mengajar untuk kan, nah nanti kami dibagi kayaknya juga kami kolaborasi kalau selamanya di kegiatan salah satunya di ini ya, daerah apa namanya, aduh lupa nama kursusannya di Jalan Brawijaya itulah. Jalan Brawijaya itu ada kayak program lama gitu selama 6 bulan sampai TOEFL gitu. Nah mereka harus ada kegiatan sosialnya di sana kayak gitu. Nah itu biasanya kerja sama kita. Aduh lupa namanya siapa ya, nanti di mention jadi ads nanti. Habis itu juga di Jalan Dahlia itu juga ada kursusan yang kerja sama kami kayak gitu. Itu juga kami saling simbiosis mutualisme. Jadi setiap ada lembaga yang bekerja sama dengan kami, setidaknya mereka bisa menyumbang secara operasional juga. Seperti itu. Putus kamu. Putus-putus atau gimana? Ya, ini sih masih ngeblur sih, bisa kok. Dengar. Iya lupa lembaganya apa ya namanya. Habis mikir jadi. Ya. Juga pendidikan apa nih? Saya jawab aja langsung ya, Miss Sony ya, Miss Ryan ya. Bukan global. Siapa itu? Afrika.
Frik nih member global nih. Sekarang lagi dapat LPDP dia di mana kamu Frik? Di PB ya? Oke, baik. Sukses ya pendidikan. Saya jawab aja ya, Mister ya, langsung ya. Silakan, Boleh silakan. ya? Jadi pendidikan yang kami hadirkan itu lebih ke pendidikan kontekstual sih, Mr. Chef. Jadi pendidikan yang emang benar-benar nggak diajarin di sekolah, atau pendidikan yang emang diajari di sekolah tapi kita mengambil konteksnya di sana. Sebagai contoh kayak wawasan Nusantara, ya gitu. Dan juga dari beberapa dari mereka kan meskipun udah kelas 5 SD, kelas 6 SD, mereka juga ada yang masih belum bisa baca kayak gitu. Jadi kami klasifikasinya dari bagian tersebut kayak gitu. Jadi sesuai kemampuan mereka. Kayak gitu sih, basisnya lebih ke moral sih, moralitasnya mereka harus gimana menyikapinya dan lain sebagainya, tapi tetap dengan cara yang menyenangkan. Baik, kita penasaran terkait juga ya, Miss ya, terkait dengan hal pertama, itu bagaimana sih kita menyadarkan lingkungan sekitar yang daerah lokalisasi itu terkait dengan anaknya itu bisa kita berikan pendidikan secara gratis ya gitu kan. Kita tahu mereka, mohon maaf ya tanda kutip, itu mungkin punya latar belakang yang berbeda gitu dengan kita ya di dunia pendidikan gitu. Jadi menurut saya agak sulit untuk menyatukan satu benang merah nih terkait dengan pendapat dan sebagainya gitu. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Laskar Pengajar buat menyadarkan ibu-ibu terutama dan mungkin bapak-bapak atau siapa aja di sana yang bahwasanya anaknya itu boleh loh ke taman baca kita ini buat belajar dan sebagainya gitu kan. Gimana caranya? Jadi kami terus hadir. Jadi proses belajar mengajar kami harus dekat dengan mereka gitu. Terlebihnya ya untuk daerah-daerah yang emang nggak rawan anak gitu kan. Maksudnya nggak ramah, apa ya namanya tuh, nggak ada ruang aman bagi mereka untuk belajar kayak gitu. Kita harus emang benar-benar hadir di sana. Sampai ini yang bikin saya ini sih sampai saya tuh nangis waktu Lebaran itu kan kami harus jaga komunikasi sama orang tua yang ada di sana juga. Sampai pernah kami itu membawa 3 anak waktu mereka masih SMP. Sekarang mereka sudah kuliah, alhamdulillah. Kayak gitu. Itu suatu achievement ya kan ya, suatu achievement banget. Terus abis itu mereka itu lolos program karya tulis ilmiah sampai ke Korea. Wow. Pada saat itu. Nah dari situ kan orang tua siswa itu mulai apa ya ibaratnya mulai sadar, bahkan sekarang mulai membuat anaknya itu untuk ikut ekstrakurikuler yang berdasarkan minatnya mereka. Udah nggak maksain lagi mereka harus begini, mereka begitu, udah dibiarin aja kayak gitu. Meskipun masih ada beberapa orang tua yang seperti itu, tapi untuk apa ya ibaratnya tuh dari berapa itu udah ada beberapa yang berubah seperti itu. Ibaratnya dari 10 itu udah ada 5 yang berubah seperti itu, hampir separuhnya kayak gitu. Orang tua itu mulai sadar akan pentingnya pendidikan tersebut kayak gitu. Bahkan ada yang masukin anaknya ke pondok kayak gitu. Berarti kan udah sadar akan pentingnya hal itu. Terus anaknya ngajiin di sana kayak gitu sama Mas Febri. Itu juga suatu achievement juga kan kayak gitu, achievement besar di sana. Terus diikutin program sepak bola, ya di sana lagi gandrung-gandrungnya sepak bola kayak gitu ya kan ya. Mereka diikutkan lah sepak bola di sana ya gitu. Sampai kami pernah buat yang namanya klub sepak bola dengan kolaborasi sama Persik Kediri kayak gitu. Ada 3 anak yang dikirim di sana kayak gitu. Terus waktu kami ke sana juga ada beberapa anak yang udah juara kayak gitu. So that is one of achievement that yang kita itu nggak sadar loh, ternyata udah lama banget dan baru kerasanya itu baru-baru sekarang ini kayak gitu. Terus abis itu ada juga orang tua siswa yang benar-benar anak PSK, saya pengen nangis sampai benar-benar orang tua dari PSK itu sendiri kayak gitu. Beliau itu dititipin di neneknya kayak gitu, dan neneknya dulunya ya nggak aware banget, bahkan anaknya juga sampai pernah anaknya itu ngelemparin kotoran ke neneknya kayak gitu kan, itu nggak bermolar banget kan gitu. Terus setelah berminggu-minggu sama kami ya kan ya, berbulan-bulan sama kami gitu, belajar sama kami kasih motivasi, kami dekati secara personal ya kan ya, kami coba arahin yang mana baiknya gitu kan.
Terus sekarang orang neneknya tuh kalau setiap ketemu kami tuh pasti bilang makasih ya kayak gitu. Itu sih yang bikin, yang orang lain itu nggak bisa rasain gitu. Cuma volunteer aja yang bisa ngerasainnya kayak gitu. Aduh. Ya. Wah, Itu benar-benar banget ya. Oke. Ah, I see. Ya, benar. Mengubah karakter itu ya saya tahu mungkin Miss Denik dan teman-teman di Laskar Pengajar itu pengen merubah rantainya atau memutus rantai yang kayaknya cukup aja di orang tuanya begitu ya. Anak-anaknya ya bagus nih buat perkembangan Indonesia. Makanya Laskar Pengajar hadir untuk memberikan sumbangsi pendidikan seperti itu. Salut sih sama Laskar Pengajar dan bagaimana teman-teman men-treat kayak gitu kan. Dan semoga ya yang teman-teman Laskar Pengajar berikan itu bisa bermanfaat dan bisa dinilai ibadah. Nah, terkait dengan ini kevoluntiran ya, kita coba bahas ke sana lagi. Kan nanti teman-teman ini otomatis kan rekrut plan gitu kan. Apa sih syarat-syaratnya juga, terus harus apa nih buat mereka-mereka yang pengen gabung ke Laskar Pengajar juga, dan seperti apa program-program yang juga boleh diceritain selain dari program mingguan, mungkin ada kayak buat apa gitu per tahun dan sebagainya gitu sih. Boleh follow Laskar Pengajar juga. Nah, ngepin ya. Mana cara ngepinnya? Oh ya. Lah, aku nggak bisa ngepin. Keren Miss Ulala. Siapa ini? Fansnya Miss Denny ya. Miss Ulala. Miss gak kedengar suara ngomong apa? Halo? mute ya, astagfirullahaladzim. Ini kayaknya bau ini ya, mau apa, meredam nangis gitu. Masya Allah. Jadi untuk programnya sendiri kami ada program mingguan, teman-teman. Program mingguan itu ya kami setiap minggunya, setiap sorenya itu kami datang ke sana. Seperti itu. Nah, untuk program bulanannya itu kami nggak ada program yang besar sih. Kalau semuanya program tahunannya itu lebih ke program bakat minatnya mereka itu maunya di mana pada saat itu. Kalau yang kemarin programnya itu adalah di sepak bola, kayak gitu. Kami udah ngirim 3 anak di sana, kayak gitu di Persik. Jadi lebih tepatnya pengen ngirim lagi kayak gitu, pengen buat acara lagi. Tapi karena terkendala transportasi dan lain sebagainya, itu kami jadi kesulitan di sana seperti itu. Terus yang berikutnya itu ada setiap bulan Ramadan, itu kami yang ngadain namanya Ramadan Ceria. Itu kami ngasih pengajian di sana untuk apa namanya, untuk pondok putri di sana gitu. Jadi kalau samanya Laskar Pengajar ini uniknya. Kalau kita bikin acara di Laskar Pengajar, pondok putri itu tutup semua. Beneran. Jadi emang prostitusinya tuh ditutup setiap Laskar Pengajar bikin acara. Acara besar ya, acara besar. Setiap bikin acara besar itu emang udah tutup semuanya kayak gitu sih. Kenapa? Hari apa? Iya. Hari Minggu, kegiatannya hari Minggu, setiap hari Minggu aja. Hari Ahad setiap jam 1 sampai jam 5 sore. Berarti sekarang untuk persyaratannya gabung. Betul. Untuk persyaratannya gabung ke sana cukup masuk grup WA aja sih untuk koordinasi kendaraan yang akan dibawa. Biasanya kami naik, kalau volunteernya lebih dari 30 orang kami naik odong-odong. Kalau cuma 20 atau 10 orang biasanya kami naik angkot aja kayak gitu. Sama kayak outing, Mister. Cuma kami di daerah lokalisasi. Outing kita ngomongin ya. Kalau ngomong outing.